Halo semuanya, selamat siang untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Pertanahan dan juga rekan-rekan mahasiswa semester 2 program studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mary Yeni Dameria dengan NIM 24021900045. Hari ini saya membuat vlog tentang lelang, yang dimana vlog ini untuk pengganti UTS atau ujian tengah semester hukum pertanahan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan berdasarkan buku materi pembelajaran hukum pertanahan yang disusun oleh Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Pertanahan untuk program studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Sebelum kita bahas materi ini lebih jauh, yuk kita cari tahu lebih dahulu mengenai lelang. Apa aja sih yang menjadi definisi tentang lelang? Pertama, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 garing PMK.06 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dalam pasal 1 angka 1, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 garing PMK.06 garing 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, ini memperbaharui ketentuan sebelumnya dan menegaskan bahwa lelang adalah proses penjualan barang secara terbuka kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pejabat lelang untuk mendapatkan harga tertinggi. Yang ketiga, ada menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 2000. Lelang atau penjualan umum adalah penjualan di muka umum kepada penawar tertinggi. Jadi, kesimpulan secara umum, lelang adalah suatu cara penjualan barang secara terbuka kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk memperoleh harga tertinggi dan didahului dengan pengumuman lelang. Lelang juga sebagai suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan harga tertinggi atau kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Pelaksana lelang itu ada dua. Yang pertama, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang biasa disingkat KPKNL. Yang kedua, ada Balai Lelang Swasta. Balai Lelang Swasta ini sudah boleh didirikan sejak tahun 1999. Lelang bertujuan untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum perdata nasional, mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya. Seperti keterbukaan, bebas, dapat dipertanggungjawabkan, kepastian hukum, serta cepat dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan dalam pasal 2, tujuan lelang secara umum adalah mencapai harga terbaik, memperoleh harga tertinggi yang optimal dan kompetitif dari objek yang dilelang melalui penawaran yang transparan. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Ini menyelenggarakan penjual atau pembelian aset secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada efisiensi. Ini menyediakan metode penjualan atau pembelian yang efisien dan cepat, terutama
untuk aset yang memerlukan penyelesaian segera. Yang keempat, ada kepastian hukum. Ini memberikan kepastian hukum bagi penjual, pembeli, dan objek lelang melalui akta risalah lelang sebagai akta otentik. Dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, pejabat lelang, dan pengawas. Pada saat lelang dilaksanakan, jalannya acara lelang menjadi tanggung jawab juru lelang atau yang biasanya disebut pejabat lelang. Terdapat beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termaksud batas waktu, minimum atau maksimum batas harga penawaran dengan sistem naik-naik, dan sesuai peraturan khusus untuk menentukan penawar yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin atau mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain. Tergantung pada lelang, penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui perwakilannya, termaksud telepon dan internet. Penjual biasanya membayar uang miskin, komisi kepada pelelang, atau perusahaan lelang berdasarkan persentase harga penjualan terakhir. Jenis-jenis lelang yang melibatkan tanah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada lelang eksekusi atau yang biasa disebut lelang paksa. Ini bertujuan untuk pelunasan hutang maupun kewajiban. Contoh paling umumnya itu ada 3. Yang pertama, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang eksekusi pengadilan, dan lelang eksekusi pajak. Jenis yang kedua, yaitu lelang non-eksekusi atau biasa disebut dengan lelang sukarela. Tujuannya untuk penjualan aset secara sukarela. Contohnya ada 2. Yang pertama, lelang non-eksekusi wajib. Ini penjualan barang milik negara ataupun daerah. Yang kedua, ada lelang non-eksekusi sukarela. Ini penjualan aset BUMD, BUMN, perorangan, maupun swasta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam pasal 19 menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini dalam artinya bahwa adanya kepastian hak-hak atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam pasal 41 menegaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Jadi, risalah lelang yang dibuat pejabat lelang menjadi akta peralihan hak seperti akta jual beli yang dibuat PPAT, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi. Kutipan risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti peralihan hak atas tanah layaknya akta jual beli dalam perbuatan hukum jual beli tanah. Namun demikian seperti halnya perbuatan hukum lain, pemenang lelang harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut kepada kantor pertanahan terlebih dahulu guna mendapatkan kepastian hukum atas peralihan hak yang diperoleh dari proses lelang. Peserta lelang yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan mendapatkan risalah lelang sebagai pemilik baru yang sah. Pemenang lelang tersebut dapat segera mendaftarkan lelang yang dimenangkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut. Tetapi proses lelang eksekusi menurut pasal 41 ayat 4 huruf A angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh pejabat lelang dari pemegang haknya. Peralihan hak atas tanah melalui lelang.
dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Dalam waktu 7 hari sebelum dilakukannya lelang, kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan mengenai data fisik, data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan tersebut diterima. Keterangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya pelelangan umum yang objeknya tidak jelas, sehingga pejabat lelang akan mempunyai keyakinan lebih untuk melelang tanah tersebut. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya kepada kepala kantor pertanahan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Pertama, itu ada kutipan risalah lelang. Yang kedua, sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan maupun hak milik satuan rumah susun yang disingkat SHMSRS apabila hak atas tanah yang akan dilelang sudah terdaftar. Yang ketiga, ada surat keterangan dari kepala kantor lelang tentang alasan tidak diberikannya sertifikat apabila sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. Jika tanah tersebut belum terdaftar, teman-teman juga harus tahu dokumen-dokumen apa aja sih yang diperlukan. Nah, yang pertama ada surat bukti hak seperti bukti-bukti tertulis mengenai hak atas tanah, keterangan saksi, pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah yang akan dinilai oleh panitia atau kepala kantor pertanahan, atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan mengenai penguasaan tanah. Yang kedua, ada surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan. Yang ketiga, ada bukti identitas pembeli lelang. Yang keempat, bukti pelunasan harga pembelian. Yang kelima, bukti pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Teman-teman tahu nggak kalau pemenang lelang itu biasanya pernah terjadi juga sengketa. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk perlindungan hukumnya? Yang pertama, ada keabsahan proses lelang. Menurut Venue Reglement dan pasal 1 serta pasal 2 PMK nomor 213 garing PMK titik 06 garing 2020, lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang negara dan memenuhi ketentuan formal dianggap sah dan mengikat. Dengan demikian, pemenang lelang mendapatkan perlindungan hukum karena proses jual beli tersebut dilaksanakan sesuai prosedur hukum negara. Yang kedua, ada risalah lelang sebagai akta otentik. Berdasarkan pasal 35 ayat 1 PMK nomor 213 garing PMK titik 06 garing 2020 dan pasal 1870 KUHP Perdata, risalah lelang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Risalah lelang menjadi bukti yang sah kepemilikan yang hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal ini melindungi pemenang lelang dari klaim atau gugatan sepihak. Yang ketiga, ada perlindungan hak kepemilikan berdasarkan pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997, peralihan hak atas tanah karena lelang dapat didaftarkan di BPN dengan dasar risalah lelang.
Artinya, negara menjamin balik nama sertifikat tanah kepada pemenang lelang sebagai bentuk perlindungan hak kepemilikan yang sah. Yang keempat, ada perlindungan melalui upaya hukum. Apabila timbul sengketa lelang, pemenang lelang dapat menempuh jalur hukum. Yang pertama, ke PT UN jika objek gugatan adalah keputusan pejabat lelang. Yang kedua, ke pengadilan negeri jika menyangkut kepemilikan atau penyerahan objek lelang. Pemenang lelang dapat menjadi pihak intervensi untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Yang terakhir, ada perlindungan dari negara melalui DJKN atau pejabat lelang. Pasal 53 dan 54 PMK nomor 213 garing PMK titik 06 garing 2020 mengatur bahwa pejabat lelang dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berkewajiban memberikan pendampingan hukum dan klarifikasi administrasi kepada pemenang lelang jika terjadi sengketa. Ada contoh kasus di Semarang. Aku lupa tuh tahun kalau nggak salah 2021. Ada seorang pemenang lelang yang objek lelangnya masih dikuasai oleh pemegang haknya. Pada saat itu pemenang lelang mendaftarkan ke PN Semarang. Hasil dari putusan pemegang lelang itu tetap menang dan si pemegang haknya itu diwajibkan untuk mengkosongkan objeknya karena memang pemegang haknya sudah tidak memiliki hak lagi atas objek tersebut karena memang sudah dilelang. Yang penting teman-teman untuk menghindari sengketa lelang ini, teman-teman harus tahu terlebih dahulu bentuk-bentuk atau dasar-dasar lelang ini dijalankan supaya tidak terjadinya sengketa di kemudian hari. Sekian dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Aku